Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law kariha al-kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Hadirin kaum muslimin yang rahimahullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat salam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak muslimin rahimakumullah. Nanti berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mampu kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan, insyaallah apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita inginkan, insyaallah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin bahagia hidup dunia ini dan juga bahagia hidup di akhirat. Hal ini sering kita memohon kepada Allah. Apakah itu selesai sholat fardu, sholat sunat sering kita ungkapkan. Dan doa itu sering kita ungkapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebahagiaan hidup dunia ini dan juga kita meminta kebahagiaan hidup di akhirat dan hindari dari sisa anak. Hal ini baru bisa terwujud dan terlaksana apabila kita mampu melaksanakan ajaran agama yang Islam yang kita anut secara tepat, secara lokalitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak kaum muslimin rahimahullah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita berada dalam bulan Ramadan 1445 Hijriah, hari keempat pada tahun ini. Alhamdulillah, doa yang taslim merupakan sebelum Ramadan itu. Dan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa barik lana fi Ramadan. Artinya kita sudah masuk ke dalam Ramadan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada bulan Ramadan tahun 1445. Banyak saudara kita, kaum kerabat kita, tetangga kita yang tidak bisa menikmati bulan tahun ini karena mereka sudah meninggal berpulang ke Allah, dan kita bisa menikmati. Mari kita pergunakan sisa-sisa umur yang amanah Allah kepada kita itu dengan berbuat kebaikan, dengan berbanyak ibadah, apakah hadir pada bulan Ramadan ini yang senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang banyak, baik kesehatan dan kesempatan bagi kita. Itu nikmat ini mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Allah telah memberikan kita penjagaan, Allah telah memberikan kita tangan, kaki dan organ tubuh kita. Mari kita berupaya kita semaksimal mungkin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Muslim rahimahullah, pemikir Islam yang bernama Muhammad Zuhdi mengatakan bahwa dia mengungkapkan ada empat musim dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, bulan Ramadan itu disebut dengan satu ibadah, di mana bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Ibadah sunat yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini sama seperti ibadah wajib pada bulan yang lain. Ibadah wajib yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini sama pahalanya ini 10 kali ibadah wajib pada bulan yang lain. Oleh karena itu berbahagia, mari kita upayakan kesempatan ini gunakan yang sebaik-baiknya, memperbanyak ibadah. Apa ibadah sunatnya? Contohnya apa yang bahagia? Namanya sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat duha, kemudian sholat sunat rawatib, sholat sunat yang menyertai sholat fardu, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum isya dan sesudah isya, dan banyak lagi ibadah sunat yang kita laksanakan. Ini merupakan suatu kegembiraan bagi kita. Kita menggunakan sebaiknya, dan kita lewatkan begitu saja. Sampai kita di masjid, untuk masuk di masjid, kita sudah tahiyat di masjid. Tahiyat di masjid, tidak. Sampai di masjid kita tutup saja. Mari kita gunakan. Pas jam 7 lewat sedikit, jam 8, sunat duha. Mari kita berayakan. Kemudian sholat zuhur, sholat sunat. Pokoknya intinya mari kita pergunakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu kita bisa menikmati orang-orang tahun yang mendatang. Ini kesempatan bagi kita, peluang yang diberikan Allah kepada kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Bapak Muslim rahimahullah, bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Huda. Artinya apa yang berbahagia. Pada bulan Ramadan itu hari kemenangan, Syahrul Huda. Pada bulan Ramadan banyak, kalau kita lihat sejarah, ada beberapa peristiwa yang besar, peperangan bersama Rasulullah yang menang pada bulan Ramadan, seperti perang Badar itu sampai pada bulan Ramadan. Nah, bisa. Bahkan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia dan 1945 pada bulan Ramadan. Yang ketiga, apa yang bahagia? Bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Jihad, di mana di dalam hukum Islam bahwa jihad itu bukan saja berperang. Jihad itu bukan saja memerangi kaum musyrikin, tetapi jihad itu juga merupakan melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita yang berbahagia cenderung kepada hal yang tidak baik. Kita ingin yang mewah, kita ingin sesuatu yang kita tidak mampu memilikinya, tapi kita paksakan. Orang ingin rumah yang mewah, orang ingin mobil yang bagus, kendaraan yang bagus, tetapi kemampuan kita tidak ada. Kita memaksakan ini. Oleh karena itu, bahwa bahagia Allah ibadah Ramadan ini dapat memberikan kita rasa hal nafsu kita. Ukur bagaimana kemampuan ekonomi kita. Nikmati apa yang ada, syukuri apa yang ada, diberikan untuk kepada kita. Jangan memaksa diri. Karena orang kaum muslimin rahimahullah, banyak masyarakat kita yang memaksakan diri, akhirnya cenderung untuk berbuat kelalaian, cenderung untuk berbuat dosa. Banyak lihat kadang-kadang banyak pencurian, perampokan. Bukan lagi ramalan menghadap Ramadan ini, pencurian. Ini sebagai tafsiran bagi kita. Apa? Dia bisa melawan nafsu.
Oleh karena itu mohon ibadah itu kita lawan senantiasa beribadah dengan sebaik-baiknya. Bapak kaum muslimin yang berbahagia, karena orang itu disebut dengan kita selalu kufur, bulan pengampunan. Dibuka oleh Allah, dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala pintu surga, kemudian ditutup oleh Allah pintu neraka. Untuk berbuat baik, untuk berbanyak kebaikan, berikan ampunan oleh Allah bagi orang yang bertaubat. Kalau kita ingin bertobat, beristighfar, mengakui atas dosa-dosa yang kita lakukan, yang masa-masa yang lalu, Allah akan buka taubat, Allah akan buka pengampunan disebut dengan sebaik-baiknya dengan cara kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Ibadah sholat tahajud, sanakan. Jangan pada malam hari, pada malam hari tidak mampu kita gunakan ibadah-ibadah pada malam hari, tapi kita biarkan begitu saja. Kita gunakan sholat tahajud pada malam hari, berminta permohonan kita kepada Allah, ampuni dosa-dosa yang kami banyak, dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup ini. Sekarang ampun. Mudah-mudahan dengan permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu, bertobat kita kepadanya, insyaallah. Apapun yang dosa-dosa apapun yang kita lakukan, tentunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak muslim berbahagia, akhirnya pada khutbah yang singkat ini kita berupaya selama mungkin kita bergunakan dalam mengulang dengan sebaik-baiknya dengan penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Takut kita kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'atul yawmil akhir. Ta'ala